Afrika. Jika kamu mendengar nama ini, pasti kamu akan tertuju ke daratan benua terpadat dan terbesar kedua di dunia ini. Menurut Population Review, benua seluas 30,37 juta kilometer ini dihuni 1,4 miliar jiwa. Benua ini juga menampung berbagai etnis dan beragam budaya di dalamnya. Benua ini juga memiliki kekayaan minyak dan sumber daya alam menempatkan benua ini pada posisi strategis. Akan tetapi, pengelolaannya yang buruk seringkali menimbulkan masalah. Lalu, bagaimana bisa benua Afrika yang dikenal sebagai benua terkaya di dunia ini masih dinobatkan sebagai negara miskin? Apa saja penyebabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, geng? Saya Alfian. Di edisi weekend kali ini, kita akan membahas tentang 5 fakta yang membuat benua Afrika banyak negara miskinnya. Bagaimanakah faktanya, geng? Nah, coba kita bahas di video kali ini, geng. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, geng. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Let's go! Jumlah anak yang melakukan pendidikan dasar terhitung jarang di Afrika. Penduduk Afrika juga tidak menyadari pentingnya pendidikan sehingga mereka lebih baik mempekerjakan anak-anak mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Belum lagi sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang memadai sehingga kualitas pendidikan di sana pun rendah. Dan dari segi kesehatan juga mempengaruhi kualitas SDM di Afrika. Salah satu contohnya adalah malnutrisi kronis dan perkembangan masa anak-anak yang merupakan bagian dari indeks sumber daya manusia adalah stunting pada masa anak-anak, yang diukur melalui tinggi badan anak dibandingkan dengan usianya. Hal ini merupakan faktor penentu yang kuat terhadap kapasitas kognitif dan kesehatan orang dewasa, serta produktivitas ekonomi seseorang di masa depan. Kualitas SDM bukanlah satu-satunya alasan penyebab utama kemiskinan yang melanda negara-negara benua hitam. Julius Kwasi Ovori dan Kwame Nkrumah, University of Science and Technology, Ghana, dalam risetnya Why Most African Countries Are Poor, memaparkan, kendati sedikit kontroversial, bahwa faktor kultural yang mencakup kepercayaan, ideologi, dan nilai-nilai yang dimiliki banyak orang Afrika merupakan alasan di balik beberapa penyebab kemiskinan di sebagian besar negara Afrika. Menurut Ovori, hal tersebut misalnya dilihat dari banyak orang Afrika yang masih berpikir untuk sekedar hidup santai atau hidup sekarang saja, tidak membuat rencana apapun untuk masa depan mereka. Mereka beranggapan itulah satu-satunya cara terbaik menikmati hidup. Kalau kalian ada yang nonton video edisi weekend saya yang ini, geng, mungkin ini juga salah satunya mereka rela gak makan demi menikmati hidup dengan bergaya mewah, ya, geng. Menurut para peneliti di Overseas Development Institute, kurangnya infrastruktur di Afrika menjadi batasan paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pencapaian tujuan pemerintah. Infrastruktur dan pemeliharaannya yang bisa menjadi sangat mahal, terlebih di negara yang didominasi daratan dan daerah pedesaan yang jarang dihuni penduduk. Kesenjangan pembangunan di Afrika dan kemajuan yang relatif lambat menghadirkan peluang investasi yang menarik untuk proyek-proyek pembangunan yang berfokus pada pembangunan jaringan transportasi intraregional, menciptakan solusi pembangkit listrik, merevolusi manufaktur dan pengolahan hasil pertanian, dan mencapai ekstraksi sumber daya alam yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Namun, peluang untuk mencapai potensi ini terhambat oleh tantangan mendasar yang membatasi keterlibatan pemodal potensial. Agar pendanaan proyek pembangunan infrastruktur berhasil, investor keuangan perlu mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi tantangan-tantangan ini. Pembangunan Afrika dihambat oleh pemerintah kolonial. Tujuan utama pemerintah kolonial di Afrika adalah untuk mengeksploitasi kekayaan alam di benua Afrika dengan biaya rendah. Beberapa penulis seperti Walter Rodney dalam bukunya How Europe Underdeveloped Africa berpendapat bahwa kebijakan kolonial ini secara langsung bertanggung jawab untuk banyak masalah pada Afrika modern. Hal berbeda diterapkan dalam penjajahan di benua Afrika yang dilatar belakangi oleh motif mentalitas superior bangsa-bangsa Eropa. Praktik penjualan budak yang seringkali terjadi pada orang Afrika pada saat itu membuktikannya. Dijelaskan bahwa dalih lainnya yang digunakan oleh negara-negara Eropa dalam menjajah Afrika adalah rasisme saintifik yang mencoba untuk mengklasifikasikan kecerdasan setiap bangsa berdasarkan ras seseorang. Hal ini membuat dogma seolah bangsa Eropa yang berkulit putih jauh lebih cerdas dibandingkan bangsa Afrika yang berkulit hitam. Ini jadi sebuah motivasi seolah Eropa harus menyelamatkan orang Afrika melalui penjajahan. Motivasi tersebut kemudian menuntun negara-negara Afrika untuk melaksanakan Berlin Conference yang membagi wilayah penjajahan di Afrika dengan mengusung misi mencerdaskan bangsa Afrika dan mengelola sumber daya yang dimiliki. Afrika dikenal sebagai negara yang rawan terjadi konflik seperti di Sudan Selatan, Somalia, Zimbabwe, Chad, dan Kongo. Pemerintah Somalia bahkan tidak memiliki otoritas atas sebagian besar wilayahnya. Maka dari itu, Somalia disebut sebagai negara gagal. Perang saudara di Kongo dan Sudan Selatan telah membuat hidup warganya berada di bawah garis kemiskinan. Perang dan ketidakstabilan politik adalah resep paling mujarab untuk menghancurkan ekonomi sebuah negara terlepas dari bagaimana sejarah masa lalu negara tersebut sebelumnya. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini geng. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Bye!